Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjemaah. Kita akan membacakan surat keempat terakhir, yaitu surat ke-100 surat ke-100 111. Banyak orang yang menganggap surat ini sesuatu yang aneh, tapi nggak kebetulan surat Al-Lahab ini berada di sebelum surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Artinya, kita perlu tahu artinya, biarin kita bisa berpikir tentang petunjuk pencipta langit dan bumi ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang terbaik sesuai dengan petunjuk dari pencipta manusia. Kita ini manusia, ada SOP-nya diciptakan tuh ya. Ini SOP-nya nih, standar operation manusia. Nah, kalau manusia itu nggak pakai SOP petunjuk Quran, ini berarti dia bukan manusia, dia makhluk serupa manusia. Karena manusia ini ada ruhnya itulah akan nyambung dengan petunjuk pencipta onlinenya dengan petunjuk. Jadi ya sama lah kayak kita pakai HP, pakai internet sekarang, gampang orang sekarang ngerti petunjuk pencipta kalau dia orang baik. Tapi kalau udah banyak dosa ya perlu dibersihin dulu, tobat. Ya kalau nggak mau tobat ya berarti dia gagal jadi manusia, gagal produk namanya. Ya dia nggak lebih dari binatang. Nah, ini surat Al-Lahab ini artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan istrinya pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi kenapa surat Al-Lahab ini sebelum surat Al-Ikhlas? Jadi dari awal pembuka Quran itu manusia itu diberi petunjuk, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah dapat petunjuk,
sampailah pada titik dia punya ilmu. Nah, tinggal di ujung bagaimana keluarganya, istrinya, anaknya mendukung tidak. Nah, kalau istrinya ini nggak mendukung, ya ini malah yang bawain kayu bakar, yang manas-manasin suaminya, menghalangi hartanya, menghalangi dia untuk masuk ke surat berikutnya, surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini kalau dia nggak ikhlas, maka dia akan menjadilah ahli kitab yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Ujungnya dia mencari dunia dengan ayat-ayat petunjuk ini. Ini banyak. Inilah lahirlah tokoh-tokoh agama yang mengarang-arang cerita, buat-buat buku, jual beli sorga, segala macam. Lahirlah agama-agama ini yang menurut kepentingan tokoh-tokoh agamanya. Nah, apabila manusia ini berhasil mengikhlaskan diri menjadi hamba, ya kana budu wa ya kana stain, maka dia akan masuk ke berlindung kepada pencipta. A'udzubirobil falak, pencipta alam, Robbil alamin, Robbil falak. Nah, terus dia minta perlindungan dari orang-orang yang dengki. Orang-orang yang dengki ini bergabung dengan seperti orang-orang Abu Lahab itu. Mereka menghalangi dari jalan pencipta langit dan bumi. Apabila lolos dari orang-orang jahat ini, maka masuklah ke a'udzubirabbinas, berlindung kepada Rob binas, malikin nas, ilahin nas. Nah, setelah mencapai Robbin nas, malikin nas, ilahin nas, dilindungi itu udah hampir selesai. Tapi tidak ada cerita iman orang itu dalam keimanannya mapan, suci, terjaga, tidak ada. Iblis itu dari awal manusia ada, dia udah akan berupaya dengan segala tipu daya. Itulah diperingatkan di penutup Quran, waswisu fi sudurin nas. Iblis ini bermain dengan hati manusia, selalu waswis itu. Makanya di awal dibilang jangan ada keraguan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Kitab tidak ada keraguan. Dan di dalam Al-Qur'an berulang kali dikatakan berpegang teguh, jangan ragu. Nah, itu semua adalah satu rangkaian pembelajaran. Lalu diulang lagi Iqra kita. Sesuai perintah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diulang lagi dari Al-Fatihah terus. Nah, proses inilah yang dibilang proses sholat sebetulnya. Sholat itu proses belajar kepada pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menciptakan dari segumpal darah dan mengajari dengan tulisan kalam. Ini makanya Nabi terakhir itu meninggalkan tulisan yang berupa bacaan Al-Quran. Cuman hari ini manusia ini bisa nulis juga yang selain ini. Nah, banyaklah tokoh-tokoh yang menulis yang justru makin jauh dari Quran. Akhirnya bacaan mulia ini tidak terbaca, dilempar ke belakang. Orang melihat ke depan, mencari petunjuk kemana-mana. Seperti cerita mencari kitab ke barat yang dikawal Sun Gukong itu. Mereka mencari terus kitab ini petunjuk, padahal petunjuknya udah dia pegang, tapi dia tidak baca, tidak belajar. Nah, disinilah manusia itu sesat. Nah, kalau mereka yang bisa membaca,
dia akan selalu dekat bersama pencipta, karena online, inilah online HP-nya, HP yang online ke pencipta langit dan bumi ini sesuai tunjuknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah jalan yang diberi nikmat, selalu bersama dengan petunjuknya, bukan bersama dengan penciptanya. Penciptanya mah ya nggak usah kita pikirin, nggak nyampe, karena sperma itu belum ketemu sel telur aja udah ditulis siapa kita mau jadi apa. Tingginya teknologi pencipta nggak bakal terjangkau. Nggak usah dikarang-karang cerita tentang pencipta. Kita hamba, nggak ada kapasitas apa-apa. Nah, banyak orang sesat ngerasa benar dengan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain tuh kalau dia udah merasa kitab lain benar, berarti dia udah tersesat. Tapi kalau dia bilang kitab ini benar, dia belajar. Jangan cuma ngomong aja, karena ini butuh di pelaksanaan. Pelaksananya sulit karena akan dihalangi oleh iblis. Ketemu musuh-musuh pencipta langit dan bumi. Nggak ada cerita masuk surga itu gampang, sholat ke masjid nunggu mati nyemplung masuk surga. Itu mah cerita ulama. Ya kalau dia cerita serem-serem nggak laku. Lalu jalan yang dimurkai itu jalan orang kafir. Orang kafir itu orang yang sudah tertutup, nggak mau lagi baca Quran. Kenapa? Karena udah kebanyakan dosa, udah ditutup di surat Yasin, dipasang belenggu. Mereka sumun bukmun umyun fa'um la yarji'un, nggak bisa dikasih tahu. Mereka udah kayak semut, cuma cari makan, ya mati dalam kekenyangan nantinya. Kenyang fisik, makanan, harta, segala macam, ya yang dibilang tidak berguna di cerita Abu Lahab tuh. Semua yang diusahakan harta benda tidak berguna. Demikian petunjuk kita pagi ini, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.